Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pada siang pagi hari ini telah memberikan banyak kita kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat, karena memang itu salah satu nikmat yang tidak boleh kita lupakan, nikmat sehat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut juga kepada para keluarga, sahabatnya, dan tabi'in serta pengikutnya yang insya Allah setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya. Tentu acara ini juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya apresiasi yang luar biasa, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berkaitan dengan ini, sebenarnya juga di modul PMM ya. Bu Budi kemarin sudah melihat ada segitiga restitusi. Tapi nanti juga kita diskusikan bersama. Jadi di sini saya tidak terkesan menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama. Dan ini merupakan mungkin bisa dibilang oleh-oleh ya. Selama mungkin saya mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak ini kurang lebih hampir 2 bulan lebih ya. Hampir 3 bulan ya. Nah, ini diantaranya adalah kita diminta untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di tempat bekerja. Dan inilah hari ini yang kita lakukan. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana membangun budaya positif di sekolah, diantaranya nanti melalui segitiga restitusi. Nah, di awal pembukaan hari ini kita merenung dulu ya. Jadi pagi-pagi merenung dulu. Ini salah satu yang menjadi apa ya, istilahnya konsep yang paling awal ketika dimunculkan ada kurikulum merdeka. Jadi mengaca pada atau memperdomani filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah merupakan proses menuntun, yaitu yang dituntun adalah segala kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada diri anak-anak. Yang tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai selamat dan bahagia. Jadi pendidikan yang dirancang itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah agar anak-anak kita itu bisa selamat dan bahagia, baik nantinya sebagai manusia itu sendiri atau menjadi pribadi dia sendiri, maupun nanti ketika terjun menjadi anggota masyarakat. Nah, di sini yang saya garis bawahi itu ada kata menuntun. Jadi pendidikan ini bukan lagi kita pahami bahwa pendidikan itu hanya transfer ilmu ya. Kalau dulu mungkin saya juga sepemahaman dulu ketika saya memahami pendidikan itu ya transfer ilmu dari guru ke muridnya. Tetapi ternyata lebih daripada itu, tidak hanya sekedar transfer ilmu. Jadi menuntun. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa anak-anak kita itu unik dan juga terlahir dengan kondisi kodrat alam yang berbeda dan juga dengan kondisi kodrat zaman yang berbeda. Mungkin sedikit banyak kita sering ngobrol dan mungkin ya bagian dari keluh kesah kita kenapa anak-anak kita sekarang ini berbeda sekali dengan waktu kita SMA gitu atau waktu kita sekolah. Waktu sekolah dulu kita mungkin menganggap
ketika kita sekolah itu dengan guru itu hormat sekali, patuh sekali, pokoknya apa yang dikatakan bapak ibu guru kita itu benar gitu ya. Tapi nampaknya sekarang sudah berbeda. Nah, itulah yang dinamakan kodrat zaman. Jadi memang zaman itu ya berkaitan dengan budaya, termasuk kemajuan teknologi ya. Jadi sekarang anak-anak juga sudah lebih mahir ya. Kadang bisa saja kritis, kita yang belum tahu, kita menyampaikan sesuatu, anak-anak sudah tahu duluan. Nah, itulah kodrat zaman. Nah, kemudian tadi tujuannya adalah supaya anak-anak itu selamat dan bahagia. Inilah tujuan akhir dari pendidikan. Jadi selamat di sini maksudnya anak-anak diantaranya bisa mandiri, ya, sesuai yang digambarkan di profil pelajar Pancasila itu. Jadi anak-anak yang selamat itu ya berarti nanti ketika mereka terjun di masyarakat bisa selamat itu ya contohnya misalnya dengan mereka bisa mandiri gitu, tidak ketergantungan dengan orang lain ya, misalnya makanya kalau di tempat kita ada dibekali dengan berbagai keterampilan itu kita niatkan supaya anak-anak itu nanti bisa mandiri gitu, meskipun misalnya tidak bisa bekerja dengan instansi lain minimal bisa mandiri, bisa menciptakan peluang kerja itu sendiri. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan menuntun ini. Ki Hajar Dewantara juga mengilustrasikannya pendidikan itu seperti halnya petani, seorang petani. Jadi tanah yang ditanami itu merupakan sekolah, ladangnya, kemudian guru itu diibaratkan sebagai petaninya, dan anak-anak atau murid-murid kita itu diibaratkan dengan tanaman atau benih yang akan kita tanam itu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ketika seorang petani itu kita juga bisa melihat menanam padi. Menanam padi, tentu yang tumbuh nanti adalah padi gitu. Meskipun ya kadang kita dengar ada suket tekinya juga. Tapi tidak akan mungkin pernah terjadi ketika petani itu menanam padi nanti berkembangnya adalah jagung. Tidak mungkin ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini anak-anak kita itu sebenarnya sudah memiliki keunukan masing-masing. Kita mungkin tidak akan bisa memaksa mereka untuk menjadi sesuatu. Tidak bisa memaksakan mereka misalnya harus menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kita memaksa mereka untuk menjadi seorang guru seperti kita. Tidak bisa memaksa seperti itu. Makanya di kurikulum Merdeka itu diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka lebih leluasa mengembangkan minat bakat mereka. Itu jadi seperti halnya padi, kita hanya tugasnya itu sebagai guru atau sebagai petani tadi, meskipun tidak bisa mengubah ya yang tadinya benihnya adalah beras kemudian nanti akan menjadi jagung, tentu tidak terjadi, tetapi kita bisa mengupayakan gitu. Bisa memberikan pupuk, bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman itu supaya tumbuh menjadi seperti yang kita harapkan. Seperti halnya dengan guru juga sama seperti itu. Kita hanya bisa menuntun anak-anak kita. Kita hanya bisa mungkin membimbing. Sekali lagi tidak bisa memaksakan untuk menjadi sesuatu, tapi bisa mengarahkan. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Berikutnya terkait dengan tema kita yaitu budaya positif. Itu tentu tadi juga sudah disinggung oleh Bu Isma bahwasannya budaya positif ini karena yang namanya budaya itu tidak butuh waktu yang sangat pendek ya. Tentu ini harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah terutama, baik itu saling mendukung, saling support, saling belajar seperti sekarang ini, sama-sama belajar. Ada kegiatan yang diadakan oleh guru kita, rekan-rekan kita didukung dengan penuh, itu merupakan bagian dari kerjasama. Nah, kerjasama itu nanti karena tadi berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa tadi kan tugas kita adalah menuntun.
Maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, dan juga sebagai warga sekolah untuk bisa mengupayakan bagaimana supaya anak-anak itu betul-betul bisa dituntun dan bisa mencapai tujuannya, yaitu selamat dan bahagia tadi. Itu nanti bisa menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, tadi juga disinggung di sekolah kita sebenarnya sudah banyak sekali pembiasaan-pembiasaan positif. Yang ini nanti kaitannya ada dengan budaya positif. Jadi seperti kita kegiatan di awal ada apel pagi, kemudian ada kegiatan sholat duha berjamaah dan lain sebagainya. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Nah, nantinya kebiasaan-kebiasaan itu jika tadi ada kerjasama, ada dukungan, maka nanti bisa menjadi sebuah karakter positif. Nah, itulah nanti yang akan karakter-karakter positif itulah yang nanti akan ditanamkan kepada siswa kita sehingga nanti bisa menjadi sebuah budaya positif. Nah, kemudian ada sebuah refleksi, ini mungkin pertanyaan yang perlu kita jawab di hati kita masing-masing. Yang pertama adalah apa pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah? Saya yakin 100% bahwa Bapak Ibu sekalian pasti setuju kalau suasana positif di lingkungan sekolah itu sangat penting sekali. Jadi kalau suasananya ya kurang sesuai dengan hati nurani kita, ya kadang kita juga terbawa, jadi malas dan sebagainya. Makanya suasana positif ini perlu kita bangun di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, kita sebagai guru, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar suasana itu atau agar tercipta suasana yang positif? Ya tadi mungkin salah satunya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, ya, dan terus mengupayakan itu. Kemudian yang ketiga, apa yang kira-kira dari kebiasaan-kebiasaan positif itu yang mungkin perlu kita perbaiki atau mungkin kita perlu tingkatkan lagi? Tentu ini menjadi bahan refleksi kita supaya nanti kedepannya bisa lebih bisa untuk menciptakan suasana positif baik di sekolah, terutama di kelas-kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan budaya positif ini juga kita perlu namanya ada mengenal teori motivasi. Ini disampaikan oleh Diane Goshen, salah satu praktisi psikis manusia, bahwa perilaku manusia itu ternyata ada motivasi-motivasinya. Dan ini juga kita bisa berkaca, mungkin anak-anak kita yang spesial itu, ya, mungkin karena salah satu motivasi ini mereka melakukannya. Ya mungkin tidak jauh-jauh lah, kita mungkin anak kita sendiri, ketika melakukan sesuatu hal yang mungkin membuat kita marah, mungkin membuat kita kecewa, itu mungkin karena ada motivasi anak kita yang sedang dia raih atau sedang dia kuasai. Nah, menurut Diane Goshen ada 3 perilaku manusia itu, atau motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia berperilaku sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi juga disinggung lagi, yang berkaitan dengan kita sebagai guru, kadang kan tentu jadi sorotan anak-anak kita. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita ucapkan, sekecil apapun itu di kelas misalnya, ataupun di luar kelas, di lingkungan sekolah, itu akan sangat membekas ternyata. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sekarang mengingat kembali, mungkin kalau saya tanya, ada nggak satu pengalaman Bapak Ibu ketika waktu dulu SMA yang sangat berkesan dengan salah satu guru misalnya? Saya yakin masing-masing punya. Iya, masing-masing punya. Jadi kalau saya mungkin salah satu yang sangat membekas itu mungkin salah satunya ya, mungkin entah itu positif atau negatif, tapi itu sangat berkesan bagi saya. Jadi waktu saya SMP
satu kelas itu dulu kalau tidak salah pada pelajaran seni musik, itu diampu oleh Bapak Haji Artadi. Oke, jadi beliau dulu sangat terkenal dengan luar biasa. Jadi kita satu kelas ditanya karena memang belum paham, tidak bisa jawab, dipukul pakai penggaris. Itu zaman kita mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin mengalami juga. Ya. Itu berkesan sekali bagi saya. Makanya kenapa sampai akhirnya ketika setelah saya dipukul itu, dan itu satu kelas rame-rame dipukul. Saya setelah itu, maksudnya ketika masuk SMA juga, saya akhirnya kenapa saya itu susah sekali menangkap tentang mata pelajaran seni musik ini. Kemudian mulai SMA itu mulai menggali, jadi ternyata suka, alhamdulillah malah jadi bisa dengan berlatih itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman hal itu. Makanya nanti ketika kita melakukan sesuatu, berucap sesuatu ke siswa kita, itu memang betul-betul harus dijaga gitu, nggih. Jangan sampai memberikan kesan yang negatif. Kalau positif mah itu yang diharapkan gitu ya. Tapi kalau memberikan kesan negatif itu jangan sampai. Nah, itu teori motivasi yang pertama. Jadi manusia berperilaku sesuatu itu mungkin karena motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ada juga perilaku manusia itu yang termotivasi karena hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, ini kadang juga yang terjadi pada kita. Mungkin niat awalnya kan untuk memotivasi, gitu. Jadi misalnya setiap bulan Bu Isma mengingatkan share tentang absensi gitu, gitu. Itu supaya salah satunya mungkin kita agar termotivasi, jangan sampai lupa kalau absen gitu, gitu. Tapi jangan sampai kita kemudian nanti timbul motivasinya, saya nanti absen supaya dapat pujian dari Bu Isma misalnya. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Jadi tapi ada yang motivasi perilaku itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, perilaku manusia itu juga bisa termotivasi karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, kemudian menghargai diri sendirinya dan menghargainya itu dengan nilai yang diyakini. Artinya ini betul-betul timbul dari diri orang tersebut, motivasinya itu. Contoh misalnya kalau tadi datang pagi-pagi, tidak pernah terlambat karena mungkin menghindari hukuman, nanti takut kalau dihukum, takut kalau mungkin akan mendapatkan konsekuensi misalnya. Tapi kalau yang di motivasi yang ketiga ini, dia itu meyakini bahwa misalnya sebagai seorang guru, dia sudah sadar betul bahwa peran sebagai guru itu ya diantaranya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Masa anak-anak kita terlambat, nah kita sendiri bagaimana kan gitu. Makanya kita harus sadar betul bahwasanya ya kita meyakini disiplin itu menjadi bagian dari yang harus kita jalani, ya. Menjadi seorang guru itu memang harus disiplin. Maka ini motivasi yang sangat direkomendasikan, dan mudah-mudahan kita itu nanti bisa menanamkan ini kepada anak-anak kita. Jadi ya nyun sewu, karena memang ketika saya mempelajari modul ini juga banyak di dalam hati saya itu banyak yang bertolak belakang gitu. Selama ini kadang mungkin saya di kelas mungkin kadang sering memberikan hukuman, entah itu mungkin anak diminta untuk berdiri, pernah saatnya waktu itu Bapak dan Ibu yang lain juga mungkin pernah melakukan itu. Tapi ketika membaca modul ini, saya juga merasa ini, jadi kok berbeda sekali dengan yang saya pahami sekarang gitu. Jadi kita tanamkan ke anak-anak, jangan sampai anak-anak itu ketika misalnya berhasil atau datang pagi-pagi itu jangan hanya karena ingin dipuji. Jadi ya mungkin ini kita berproses pelan-pelan dengan cara tadi membudayakan pembiasaan positif. Nah, itu yang insya Allah nanti bisa membantu kita untuk menerapkan motivasi ini kepada anak-anak kita.
Karena nanti pada hakikatnya hukuman dan juga penghargaan itu nanti di slide berikutnya yang akan kita bahas, ternyata tidak sepenuhnya baik hukuman dan penghargaan ini. Mungkin secara singkat, kalau penghargaan ya, mungkin ketika anak ya kita perlu memberikan penghargaan, tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu ternyata juga kurang tepat bagi anak-anak. Mungkin anak itu nanti akan mengerjakan hanya kalau diperintah guru yang memberikan penghargaan itu. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan mungkin anak itu tidak akan melakukan apa-apa dengan guru yang pernah memberikan dia hukuman. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang hukuman dan juga konsekuensi. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau bentuknya mungkin sama, bentuk hukuman maupun konsekuensi ini mungkin bentuknya sama, tapi ada dua hal yang berbeda di sini. Nah, ini beberapa pernyataan. Nanti coba kita analisa satu persatu, apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Yang pertama, anak-anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam bukunya, yaitu kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi dikarenakan ia terlambat datang ke kelas atau ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Anak-anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku. 100 kali. Dulu pernah ada, saya juga pernah dulu. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, nggih. Hukuman. Ya, jadi untuk kasus atau pernyataan yang pertama ini bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi ternyata. Makanya di sini saya sebutkan hukuman kalau dilihat dari konteksnya, ya, tidak ada kaitannya dengan keterlambatan, meskipun yang ditulis itu saya terlambat gitu, ya. Jadi lebih kepada hukuman karena tidak ada kaitannya dan tidak ada pelibatan siswa, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi biasanya kan spontan, spontan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena ia terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Anak-anak diminta untuk lari karena gara-gara terlambat. Bu Siti, spontan ya? Spontan, ya. Pada umumnya mungkin ini dibilang sebagai sebuah hukuman. Iya, karena yaitu tadi dilakukannya spontan, tidak ada pelibatan siswa atau tidak ada kesepakatan dulu gitu. Nah, nanti kesepakatannya seperti apa? Nah, nanti ada. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, sepakat semuanya kalau ini konsekuensi, ya. Jadi tadi ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan, ya, dengan yang dia lakukan, kemudian dia harus berbuat apa, kan ada kaitannya. Dia yang mencoret-coret, ya dia yang harus membersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan seragam sekolah. Hukuman, ya. Jadi sifatnya lebih kalau bisa dibilang itu hukuman itu kayak lebih menyakiti. Bisa dibilang lebih lebih banyak fisik gitu. Berikutnya, berjemur di lapangan pada pukul 12 siang karena terlambat mengikuti pelajaran. Hukuman. Kalau konsekuensinya gimana sebenarnya? Ya mungkin kalau terlambat ini yang seperti nomor terakhir, ketika dia terlambat datang atau masuk ke kelas, maka dipotong waktu istirahatnya. Tapi tentu itu harus dengan kesepakatan dulu gitu, Makanya di awal itu sering disampaikan ketika kita masuk di awal pembelajaran, awal semester itu harus ada kesepakatan bersama, kontrak belajar. Nah, itu pentingnya di situ.
Jadi anak-anak dilibatkan kan waktu itu ketika kita masuk pertama. Kira-kira apa kalau terlambat konsekuensinya apa? Nah, dan ini juga harus kita upayakan terus, kita berproses, berusaha saling mendukung. Nah, tadi sudah di beberapa contoh tentang hukuman dan konsekuensi. Ini yang saya rangkum. Jadi hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Hukuman tidak terencana. Kemudian yang kedua sifatnya adalah anak tersebut tidak dilibatkan. Artinya anak-anak itu tidak diberikan kesepakatan dulu, tidak dikasih tahu dulu, kamu kalau nanti seperti ini, nanti konsekuensinya ini. Atau nanti kalau kamu melakukan ini, nanti kamu harus ini misalnya. Tidak ada kata-kata itu. Jadi tidak ada pelibatan siswa. Yang ketiga bersifat satu arah. Yaitu tadi karena tidak dilibatkan ya berarti murni dari guru gitu ya. Pengennya guru apa gitu ya, ngukum apa gitu. Kemudian yang keempat, kelima, yaitu tidak ada kesepakatan dan anak merasa disakiti. Nah, ini yang yaitu tadi pengalaman saya pribadi tadi yang saya ceritakan, merasa disakiti dan malu gitu ya. Sakit hati ya sakit. Tapi itu jadi pembelajaran juga. Nah, mungkin di zaman-zaman kita saat ini, anak-anak kita generasi, kalau sekarang itu bukan generasi milenial ya, generasi Z. Ya, jadi anak-anak kita itu terlahir sudah memang unik. Kalau dulu mungkin kita mendengar ada teori tabula rasa, di mana anak-anak itu ketika lahir seperti kertas kosong, gitu nggih. Kertas kosong, kemudian melalui pendidikan itu diisi dengan tulis-tulisan pengalaman-pengalaman belajarnya di sekolah. Tetapi itu ternyata teori itu sudah dipatahkan sekarang. Ya, jadi sekarang itu teori itu sudah dipatahkan bahwa anak-anak kita itu tidak terlahir dengan kertas kosong. Tapi sebenarnya sudah ada coret-coretannya dan kita sebagai pendidik melalui pengalaman belajar itu untuk menebalkan. Nah, itu juga yang sering saya dapatkan di guru penggerak itu memang kita tugasnya hanya untuk menebalkan. Ya, contoh saja misalnya seperti mungkin anak-anak kita di kelas 11 IPS, anak-anak tertentu itu mungkin ya tadi awalnya ketika saya belum mengikuti pendidikan ini memang saya menganggap kenapa susah banget diajak suruh nulis nyatet aja susah, kemudian diminta untuk duduk mendengarkan diam saja juga susahnya luar biasa. Dan ternyata ketika kita istilahnya kita analisa lebih dalam lagi, ternyata di sisi lain itu mereka ada minatnya gitu. Contoh misalnya kalau yang saya lihat itu seperti Husen, kemudian Kahenda. Di pelajaran saya pun juga sama seperti itu, Bu. Jadi ya kadang mungkin duduk beberapa menit, selebihnya ya sama aja. Tapi ternyata ketika saya tanya, kemudian juga Bapak Ibu juga sering menanyakan itu kenapa kok enggak mau, dan ternyata mungkin salah satunya kalau yang saya amati itu karena minat mereka mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita karepe semua pelajar itu ya beres, nggak ada masalah gitu nggih. Tapi ternyata mereka minat dengan musik waktu itu. Makanya alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih di sekolah bisa mengupayakan ya lewat Bu Sukini dan Bu Budi. Alhamdulillah juga anak-anak sudah mulai senang latihan meskipun di kelas juga masih sama seperti itu. Tapi setidaknya kita kan tadi ya di awal saya sampaikan kita tidak bisa memaksa anak itu pinter matematika. Si Husen pinter bahasa Inggris. Kita tidak bisa memaksakan. Ya meskipun itu menjadi kurikulum kita, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Kita intinya mengupayakan ini lewat sisi mana nih anak ini bisa berkembang gitu. Intinya di situ. Nah, kemudian ada dampak dari hukuman ini, diantaranya yang sangat mengkhawatirkan adalah anak menjadi marah atau bahkan pendendam. Ini yang beberapa waktu lalu itu saya membaca artikel atau korak di berita. Jadi ada anak SMA itu karena di Jakarta kalau tidak salah itu diberi hukuman karena dia sebenarnya kalau ditelisik ya memang dia yang salah gitu. Tapi karena dia diberi hukuman dan hukumannya itu
membuat anak itu menjadi malu, kemudian merasa sangat terpukul. Akhirnya ketika istirahat, dia pergi ke parkiran motor guru tersebut. Apa yang dilakukan? Digembesi pakai paku. Nah, itu ternyata mungkin saja karena anak itu ya tadi ya, dampak dari hukuman tadi, dia menjadi marah, bahkan dendam, dan bahkan mungkin bisa lebih agresif lagi. Itu dampak dari hukuman. Kemudian berlakunya hukuman itu hanya pada institusi saja. Nah, untuk tidak terjadi atau tidak terjadi pada kehidupan yang nyata di kemudian hari. Artinya tadi saya sampaikan bahwa mungkin tidak akan lama gitu. Mungkin suatu ketika hukuman itu bisa menjadi efektif. Bisa jadi mungkin di sekolah ini bisa jadi efektif, tapi tidak selamanya gitu. Nah, kita kan diharapkan tadi seperti Padi tadi, bisa ketika terjun masyarakat, motivasi dia melakukan sesuatu itu tidak hanya karena hukuman, tidak hanya penghargaan. Sementara konsekuensi itu terencana, ada kesepakatan. Tadi seperti contohnya di awal pembelajaran kita menyampaikan apa yang harus kita sepakati. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Nah, kemudian diantaranya nanti ditanda tangan oleh ketua kelas gitu, okay? Nah, kemudian itu anak dilibatkan. Bersifat dua arah, adanya kesepakatan, kemudian sesuatu harus terjadi. Jadi ini stimulus dan respon. Kalau ada A ya harus ada B-nya. Ada aksi, ada reaksinya gitu. Itu konsekuensi. Sudah diketahui atau sesuatu hal yang masuk akal. Masuk akal. Jadi seperti tadi mencoret-coret meja, anak konsekuensinya suruh membersihkan, itu kan masuk akal. Tapi misalnya mencoret-coret meja, tapi konsekuensinya suruh lari-lari keliling lapangan, kan tidak masuk akal gitu ya. Ya, meskipun karepe ya ben jerah gitu. Tapi kan tetap saja di sini tetap kotor kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi itu sifatnya membantu penerapan taat terhadap peraturan di masyarakat. Artinya berlaku atau insya Allah bermanfaat untuk ketika mereka terjun ke masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu, motivasi dan juga hukuman serta penghargaan atau konsekuensi. Ini ada juga teori kebutuhan dasar. Ini juga nanti ada kaitannya dengan tingkah laku anak-anak kita. Jadi menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Kemudian kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, menurut Abraham Maslow ini juga dikaitkan dengan perilaku anak-anak kita, anak murid-murid kita. Itu mungkin diantaranya adalah karena selain motivasi tadi ya, mungkin diantaranya karena mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhan ini. Jadi anak mungkin ketika kita di kelas, misalnya di kelas saya, kemudian ada seperti Kak Hinda misalnya mendengarkan MP3 gitu, mendengarkan gitu. Sekali 2 kali sudah dicopot, tapi ketika nanti ada kegiatan apa dipasang lagi. Nah, mungkin dia melakukan itu dia karena ingin memenuhi kebutuhan salah satu dari ini. Kalau tadi di kasus itu ya mungkin dia ingin kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan yang sedang dia coba penuhi. Nah, makanya nanti sesuai dengan topik kita di segitiga restitusi itu, nanti ketika kita menangani anak itu akan dihadapkan pada ini, kebutuhan ini. Jadi sebenarnya anak atau murid-murid kita melakukan itu, apa sih sebenarnya kebutuhan yang sedang ia penuhi, ia coba penuhi. Kenapa sampai bisa melakukan hal negatif gitu misalnya. Nah, tugas kita nanti adalah ya tentunya untuk mengarahkan, membimbing anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang positif atau yang baik tadi, dengan pembiasaan-pembiasaan itu.
Nah, kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu berkaitan dengan fisik ya, dengan fisik kita. Contoh misalnya makan, minum, ya sarapan anak-anak di pergantian jam pertama, ketiga keempat itu biasanya itu sedang pemenuhan ya ini bertahan hidup. Ya tentu ini harus kita pahami dan ya pelan-pelan kita juga berikan pengertian kepada mereka. Ya nanti kan ada waktunya dan seterusnya itu tadi. Termasuk ini ya rumah, kemudian kebutuhan kita, perlindungan dan seterusnya itu bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini tentu anak-anak kita itu juga pengen diperhatikan, bahkan beberapa waktu lalu ada yang sering cerita, Pak saya tuh diikuti sama Rizka. Ya mungkin itu salah satu bentuk dari dia itu ingin apa ya istilahnya diterima, ingin diperhatikan gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan dia gitu. Dan kita ya sebisa mungkin memfasilitasi semampu kita gitu. Jadi jangan pernah menjudge kalau anak-anak itu melakukan ini karena negatif, karena kriminal dan seterusnya gitu. Karena ada ini ternyata mungkin salah satunya. Kemudian kekuasaan, power. Nah ini juga beberapa waktu lalu saya juga melihat ini ada salah satu ini mungkin salah satu contohnya ya Aji itu gitu. Beberapa waktu ketika sholat duhur berjamaah, saya juga mengamati ternyata kok Aji dan teman-temannya itu kok kayaknya sengaja itu dia terakhir. Ternyata apa? Dia pengen jadi imam salah satunya. Nah itu mungkin dia pengen ya menunjukkan saya punya power, saya bisa loh jadi imam. Nah gitu mungkin salah satunya. Kita positive thinkingnya gitu. Ya meskipun kadang kita kan karpe ya bareng-bareng berjamaah gitu gitu. Tapi mungkin di sisi karena anak-anak kita unik tadi, mungkin dia caranya untuk memenuhi kebutuhan itu ya itu tadi harus. Tadinya saya kira itu memang karena terlambat gitu ya ketika saya imami, tapi ternyata beberapa kali kok malah kayaknya seneng kalau sholat jamaah dengan temannya itu di belakang gitu. Nah itu mungkin salah satunya adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Nah ini kebebasan berpendapat. Makanya salah satu dari pembelajaran yang sangat diharapkan di kurikulum merdeka itu kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Yaitu kita libatkan peserta didik untuk ya menyampaikan argumen ya dengan cara misalnya dengan presentasi, dengan bermain peran, dilibatkan dengan itu, kita berikan kesempatan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan tadi seperti tadi. Jadi kalau yang saya lihat itu memang ada kaitannya, artinya anak-anak ketika melakukan sesuatu hal yang mungkin kita anggap sebagai sebuah pelanggaran, itu mungkin diantaranya karena sedang memenuhi kebutuhan ini. Nah kemudian bagaimana nanti ya kita mengarahkan dia, membimbing supaya memenuhi kebutuhannya itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang positif yang kita sepakati bersama. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah kemudian ini ada posisi kontrol. Ini juga nanti ada kaitannya dengan ketika kita menangani anak-anak yang spesial, ada posisi kontrol. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan coba Bapak Ibu kepalkan tangan, boleh kanan boleh kiri. Bayangkan di dalam situ, di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga dan harus Anda jaga, harus dilindungi, jangan sampai orang lain merebutnya. Nah silahkan minta teman depannya atau belakangnya atau sampingnya untuk membuka. Salah satu saja silahkan. Yang satu mungkin monggo. Silahkan coba dibuka dengan sekuat tenaga. Pak Budi sendiri. Tuh sendiri aja susah. Ada yang berhasil? Ada?
Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang berhasil membuka kepala tangan? Enggak ya? Mungkin sudah mulai di gini ya, dipaksa-paksa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ini terkait dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi setelah saya pelajari, ternyata ketika kita mengontrol sesuatu, itu ternyata yang bisa mengontrol ya hanya diri kita sendiri. Sama halnya dengan siswa gitu ternyata. Kita mungkin tidak bisa mengontrol secara penuh perilaku anak-anak. Mungkin bisa mengarahkan gitu, bisa kamu buat jangan gini dan seterusnya bisa. Tapi ketika kita ingin mengontrol anak itu supaya mbok ya sing waktu ini sholat ya sholat kayak gitu. Kita mungkin tidak akan bisa memaksa itu. Yang bisa mengontrol sebenarnya ya anak-anak kita sendiri. Tadi ketika dikepal ada sesuatu yang berharga, kita kan berusaha menjaga gitu. Bisa berusaha menjaga supaya orang lain tidak merebutnya, supaya tidak membukanya. Sama mungkin anak-anak kita juga ketika ada sesuatu hal yang mereka ketika mereka melakukan sesuatu, mungkin ada salah satu yang sangat berharga yang sedang mereka jaga. Jadi mungkin ada anak yang pendiam banget. Kalau sekarang ya mungkin, kalau dulu beberapa tahun yang lalu ada itu anak pendiam banget, ditanya juga jarang keluar suaranya gitu. Ada juga mungkin anak yang banyak vokal di kita menyampaikan sesuatu, nah anaknya ikut menjawab. Nah itu mungkin salah satunya adalah karena dia ingin menjaga salah satu kekuatan, misalnya dia berprinsip, saya nggak boleh kalah, saya harus mempertahankan ide saya misalnya. Nah bisa saja seperti itu. Nah ini ada posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi tadi bahwa posisi kontrol itu kita sendiri ternyata yang bisa mengatur. Nah ini Diane Goshen lagi, ada 5 posisi kontrol. Ini juga sambil kita refleksikan ke diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, mata melotot. Ya meskipun nanti ada bawaan dan sebagainya ya. Tapi ini secara umum posisi kontrol sebagai seorang penghukum atau disebut guru penghukum itu mungkin bisa dilihat dari nada suaranya yang tinggi, kemudian menunjuk-nunjuk ya. Ini juga nanti ada beberapa contohnya. Nah ini nanti efek yang ditimbulkan bagi posisi kontrol penghukum ini adalah tadi seperti yang di awal saya ceritakan, ada anak yang dihukum kemudian balas dendam gitu ya. Efeknya adalah dia dendam dan bisa bahkan lebih agresif. Itu yang sangat kita hindari. Kalaupun misalnya tadi saya juga sempat menyinggung, menghukum mungkin di suatu kondisi bisa terjadi, mungkin di suatu instansi, contoh di kepolisian, itu memang harus ada hukuman dan seterusnya. Tapi untuk jangka panjang, sekali lagi untuk jangka panjang itu sebenarnya memang kurang tepat. Tapi sekali lagi hukuman tidak juga salah juga. Nah kemudian yang kedua adalah posisi kontrol, di mana seorang guru menjadi pembuat merasa bersalah. Nada-nadanya memelas, sedih, lesu gitu. Ya misalnya dengan mbok mesake karo Pak Fahrur misalnya. Mbok kamu tuh sing tertib mesake mbokan sama Pak Fahrur. Capek-capek dari jauh, dari bener ke sini misalnya kayak gitu. Itu memelas namanya. Ya itu mungkin anak akan merasa iya juga melas misalnya kayak gitu. Tapi efeknya ini anak mungkin akan merasa gagal untuk membahagiakan orang lain. Merasa gagal membuat Pak Fahrur menjadi senang atau semangat dan seterusnya. Kemudian anak akan merasa dia paling bersalah. Dia yang paling bersalah. Kemudian bisa jadi juga memendam perasaan atau menahan perasaannya. Nah ini juga posisi kontrol ini juga
tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan. Jadi meskipun ya kadang perlu seperti itu, saya juga pernah waktu itu sama Pak Ari, ya, ketika asesmen nasional. Ketika asesmen nasional ada 2 anak yang memang ketika simulasi itu susah sekali, ya, padahal simulasi saja itu, terus di ruangan AC kok nggak mau gitu. Nah ternyata yaitu ketika kita datengin, kita ajak ngobrol, saya sampai saat itu bilang, Mbak, udah cukup satu kali ini wis mesake gitu loh, sama saya sama Pak Ari, wis demi Pak Fahru, demi Pak Ari wis gitu, itu akhirnya mau. Tapi ya mungkin satu kondisi bisa saja seperti ini, tapi sekali lagi tidak direkomendasikan dalam jangka waktu yang lama, karena itu tadi efeknya sangat buruk bagi siswa. Kemudian yang ketiga, nah ini juga banyak, saya juga awalnya tadi menganggap bahwa posisi sebagai teman ini salah satu cara yang paling efektif untuk mendekati siswa. Betul, saya setuju dengan itu. Ini bisa dilihat dari nada suaranya yang ramah, akrab, penuh canda gitu, bahasanya mungkin bahasanya anak-anak gitu, yang menyatu dengan mereka, penuh dengan senyum, ketawa, dan seterusnya. Nah, ini ternyata efeknya itu nanti anak satu merasa akrab, ini mungkin efek positifnya. Tapi juga efek negatifnya mungkin kalau terlalu dekat, rasa hormatnya jadi berkurang, itu jelas sekali. Unggah-ungguhnya juga mungkin kita kadang merasa, saya yang penting bisa nyekel nih bocahe, terus nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa ditanyakan, dialogkan gitu. Mungkin mereka akan lebih terbuka. Tapi di sini juga ada efeknya. Ternyata dia hanya bisa mungkin mengandalkan guru tersebut untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya karena Bu Siti misalnya, sudah akrab dengan si A. Nanti mungkin ketika si A diminta untuk sesuatu, misalnya untuk sholat lah, karena waktunya sudah sholat. Ketika disuruh sama Bu Siti, mungkin dia akan semangat langsung gitu. Tapi dengan Bu Budi belum tentu kan gitu. Karena tadi mungkin dia akrabnya dengan Bu Siti. Gitu. Jadi mungkin tidak akan berlaku dengan guru-guru yang bukan dia anggap sebagai teman. Tapi juga sekali-kali juga perlu juga gitu. Dan yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ini minimal ya, kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu minimal seorang guru itu sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Jadi meskipun ada suaranya itu datar, tidak terlalu tidak terlalu formal, tapi tidak terlalu informal juga gitu. Nah, misalnya dengan menanyakan apa sih peraturannya yang sudah kita sepakati, apa sih konsekuensi yang sudah pernah dulu kita sepakati waktu awal gitu. Nah, bisa dengan menanyakan itu. Nah, efeknya di sini adalah murid nanti insya Allah bisa memahami konsekuensinya. Kemudian ketika melaksanakan konsekuensinya juga dengan ikhlas, karena kan tadi sudah disepakati tadi. Dan tidak ada emosi yang berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontrol sebagai manajer. Ini yang sangat-sangat direkomendasikan, dan ini juga perlu proses yang panjang, ya. Tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Posisi manajer ini nada suaranya tulus, tidak kaku, tapi mendekat kepada murid. Dan yang paling pokok di sini adalah memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tetap kita bimbing. Jadi konsekuensi atau sebagai ketika anak melakukan kesalahan itu anak kita berikan kesempatan dulu. Kira-kira untuk memperbaiki masalah ini kamu bisa melakukan apa? Jadi berikan kesempatan dulu, berikan mereka mengeksplor dulu, baru kita nanti bisa mengarahkan. Tetap kita punya peran, ya, meskipun kita berikan kesempatan. Nah, ini efeknya adalah fokus kita pada murid, kemudian murid dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan tadi. Nah, ini yang sebenarnya yang paling sangat ditekankan adalah di posisi manajer. Oke, saya percepat. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang
materi terakhirnya adalah segitiga restitusi. Jadi dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi, kita juga diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah atau permasalahan siswa. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan langsung dijudge, kamu salah, kamu jahat, dan seterusnya. Tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya dengan pertanyaan atau dengan pernyataan, kamu itu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Atau mungkin dengan, dulu Pak Faru juga pernah loh. Nah, misalnya ada anak yang ngantuk, anak panti gitu. Nah, mungkin kita stabilkan dulu misalnya. Dulu Pak Faru juga pernah loh, SMA itu ngantuk. Jadi tidak hanya kamu saja, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa kita lihat sebagai sebuah pelanggaran, itu kita tanya dulu, kamu punya alasan ya pasti ketika melakukan itu. Tanya dulu alasannya, jangan langsung kamu salah, kamu ini, tapi alasannya mungkin tadi ketika kita tanya alasan mungkin ada kaitannya dengan kebutuhan atau dengan motivasi tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan itu? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan di validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan pertanyaan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Apa kesepakatan dulu di awal ketika kita masuk, itu nanti menanyakan keyakinan. Atau kamu ingin jadi seorang seperti apa dengan keyakinan itu. Nah, itu segitiga restitusi atau 3 tahapan yang nanti juga akan saya minta sebentar saja untuk nanti kita coba mendalami sebuah kasus permasalahan yang nanti terkait dengan mana sih restitusi atau yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan. Nah, 3 tahapan ini tidak serta-merta harus dilakukan secara bareng-bareng, tapi kita berproses. Mungkin ketika pokoknya kalau ada masalah itu kita stabilkan dulu, kita tanya dulu mungkin alasannya apa sih kamu kok melakukan ini. Ya dulu waktu ketika anak yang suka musik ya tidak suka materi pelajaran, itu kan namanya menstabilkan dulu. Jadi kenapa kamu bisa melakukan itu? Kenapa kamu tidak fokus di pelajaran saya? Apa saya kurang menarik? Saya kurang keras suaranya atau bagaimana? Itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya kenapa. Baru menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk keyakinan kelas sebenarnya ada materi khusus bagaimana membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nanti mudah-mudahan bisa disampaikan oleh Pak Herumi. Nah, sedikit ini ada gambaran. Ini juga saya ambilkan dari video Kemdikbudristek. Ini berkaitan dengan praktek segitiga restitusi. Masuk. Iya, Sarah. Ya, bisa. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ya kalau kita bayangkan itu bisa terjadi luar biasa. Tapi kayak namanya itu memang karena ya skenario dan ya itu memang yang diharapkan sebenarnya bisa terjadi komunikasi yang baik seperti itu antara guru dan siswa ketika ada masalah. Tapi kembali lagi kalau memang ternyata segitiga restitusi ini belum berhasil, maka minimal tadi kita jangan langsung menghukum, tapi minimal jadi pemantau tadi, menanyakan keyakinannya, menanyakan kesepakatan dulunya apa. Kamu dulu pernah bersepakat dengan kelas kan, dengan saya, kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa dan seterusnya. Jadi tidak langsung memberikan hukuman begitu saja. Itu mungkin sebagai penyampaian saya untuk budaya positif. Jadi intinya bahwa budaya positif ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Tentunya melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, kemudian memahami karakteristik siswa yang unik tadi dengan cara memahami kebutuhannya, kemudian memahami motivasi perilaku anak kita, kemudian membuat keyakinan kelas. Terus yang terakhir adalah menerapkan posisi kontrol yang baik, di mana tadi yang paling baik adalah sebagai manajer, kalau tidak bisa ya minimal teman ataupun pemantau. Dan juga bisa menerapkan segitiga restitusi untuk membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Nah Bapak Ibu, mungkin 5 menit ada contoh kasus ini untuk supaya kita lebih paham lagi tentang segitiga restitusi. Jadi ada 2 kasus, nanti jadi 2 kelompok saja di kelompok yang sebelah kiri dan kelompok kanan. Nanti silahkan ada 3 pertanyaan. Iki padha kabeh kabeh. Mesti dibagi kabeh. Nah, itu ada contoh kasus 1 dan 2 dan juga ada pertanyaan terkait dengan langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan di kasus itu. Kemudian terkait dengan kebutuhan apa saja yang sedang dipenuhi tadi ya, seperti yang tadi. Untuk kasus 1 nanti boleh ya berunding saja, nanti mungkin sedikit saja 5 menit. Ampun Bapak Ibu. Minimal Dipun Bu. Sampun Bapak Ibu. Kebutuhan dasar. Jadi dilihat anak itu melakukan apa. Nah, kaitannya dengan yang mana kebutuhan yang sedang dipenuhi. Kalau tadi yang saya contohkan itu di kelas saya si Kahenda mendengarkan alat musik gitu ya.
diperingatkan, dicopot, tapi balik lagi. Itu berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, dia ingin bersenang-senang mendengarkan musik. Contohnya itu. 1 menit lagi mungkin ya Bapak Ibu. Nanti nyuwun ada perwakilan yang menyampaikan semampunya karena kita sama-sama belajar. Nanti ada yang berkenan untuk menyampaikan hasilnya. Sampun cekap ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan 1 atau 2, 1 mungkin nggih. Monggo silahkan. Kasus 1, kasus 2, 1 ngeten nggih. Biar kita bisa bahas bersama-sama. Enggak apa-apa nanti sambil kita belajar bareng. Sinten monggo. Enggak apa-apa monggo, nanti bisa saling share nggih. Udah, nggih. Enggak apa-apa, monggo, silakan. Boleh berdiri? Nggih, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama itu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, untuk langkah restitusinya sendiri itu di sini Ibu Santi menanyakan alasan mengapa si Vivi sama Natali itu tidak mengerjakan tugas. Di sini terlihat dari di sini ada pernyataan Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni ketika si siswa ini tidak mengerjakan tugas, namun mereka malah mengobrol. Yeah. Nah, kemudian untuk berarti itu tadi di tahap menanyakan alasan. Ya. Atau tahap yang kedua itu nggih, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang nomor 2-nya, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Natali dan Vivi itu masuk pembuat merasa bersalah karena di sini nomor 2 kebutuhan ya yang kebalik mungkin. Oh. Nggih. Nomor 2 kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Natali dan Vivi itu termasuk pemenuhan kebebasan. Nggih. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini itu masuk ke pembuat merasa bersalah karena si Vivi sama Natali ini mengusulkan keduanya itu langsung bersepakat untuk mendiskusikan kelompok dengan teman-teman sekelasnya, dan mereka itu saling menghormati. Keduanya itu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Jadi mereka itu telah memberitahu kepala sekolah bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti, dan siswa itu si Vivi dan Natali itu sepakat. Misalkan ada guru yang kosong itu, Bu Santi kosong, itu akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Ya, semangat. Matur nuwun, Bu. Ya, luar biasa. Nggih. Untuk kasus 1 nggih, tadi langkah-langkah restitusinya yang sudah dijabarkan betul. Tadi ada validasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan alasannya nggih. Itu insyaallah sepakat semua. Mungkin di sini ada yang menemukan di tahap 1 menstabilkan identitas di kasus ini? Ada di kasus yang 1 pada kalimat menstabilkan identitas.
Jadi memang kadang tidak harus tiga tahap itu ya. Artinya kadang hanya langsung dia hanya menstabilkan saja atau hanya menanyakan alasannya. Untuk contoh kasus 1 mungkin tidak terlihat secara jelas ya, untuk tahap yang menstabilkan identitasnya, karena di situ ketika ada permasalahan kan dilaporkan kepada guru yang asli, guru matematikanya, kemudian dipanggil. Nah, kemudian langsung ditanyakan alasannya apa, kemudian bersedia nggak memperbaikinya gitu. Jadi kita mungkin tidak menemukan hal itu. Dan tadi nomor 2 juga kebutuhannya adalah apa tadi Bu? Ya, kebebasan. Oke. Pengen ngobrol, pengen itu, oke. Oke, dalam ketiga posisi kontrol. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan juga. Kontrol apakah yang dipakai atau digunakan oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi? Tadi disampaikan sebagai pembuat merasa bersalah. Ini karena memang bentuknya skrip itu, jadi kita tidak tahu. Kalau tadi bentuknya video, nah mungkin tahu gitu. Itu melotot atau enggak gitu. Tapi ya kadang seperti ini perlu analisis lebih jauh. Nah, kalau melihat dari tadi posisi kontrol yang dilakukan Ibu Santi, sebenarnya dia sudah masuk ke pemantau atau bahkan ke manajer, meskipun dia belum melakukan 3 tahapan restitusi tadi. Tadi kan sudah menanyakan alasan kenapa, kemudian memberikan kesempatan kan kepada siswa, coba kamu pikirkan alasan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini supaya Ibu Eni itu tidak merasa lagi kalau dia tidak dihormati gitu. Makanya dia memberikan alternatif beberapa gitu kan. Nah, itu memberikan kesempatan artinya. Oke, terima kasih. Itu kemudian yang kasus 1. Silahkan tadi yang dapat kasus 1. Contoh kasus 1 kita diskusikan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan nanti ada yang setuju. Dalam kasus 2 ini terkait dengan Sabrina yang bangun terlambat dan terlambat ke sekolah, tidak memakai sepatu yang sesuai aturan, kemudian ditegur oleh Pak Lukman. Pak Lukman di sini langsung menyampaikan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu, kemudian sudah dijawab, tapi Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tetap salah gitu. Itu kata-kata Pak Lukman. Nah, dari kasus itu sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi Pak Budi pun jawab nggih, Pak? Dalam hal ini langsung menjawab nggih. Nggih, monggo. Pertama melihat di kasus ini sepertinya Pak Lukman adalah panisir atau pembunuh. Tidak dari kata-katanya dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Sabrina? Menurut saya itu ada 2 Pak di sini. Yang pertama pada kalimat Sabrina meminta maaf dan seterusnya. Yang kedua pada Sabrina pun dengan berat hati dan seterusnya. Karena semuanya itu di kalimat itu mengandung harapan atau kebutuhan bagi Sabrina. Yang pertama, yang pada Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman akan dan seterusnya itu di situ dia sebenarnya membutuhkan kebutuhan self esteem atau rasa aman dan lain-lain. Yang ketiga, Sabrina pun dengan berarti mencopot sepatunya dan memberikan dasarnya itu di situ dia sebenarnya membutuhkan kebutuhan yang rasa aman atau safety net. Aman. Ya, terus bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apa? Yang diajukan Sabrina? Mungkin yang pertama yang untuk keterlambatan mungkin menanyakan bahwa terlambat itu hal yang manusiawi, siapa saja bisa melakukan, termasuk kemungkinan Bapak. Ya, betul. Lalu yang kedua yang validasi kebutuhan dengan dia mengungkapkan akan keterlambatan sebenarnya validasi kebutuhan sudah terpenuhi oleh dia. Yang ketiga menanyakan keyakinan, menanyakan tentang kesepakatan sekolah mereka, apa yang terjadi bila seseorang terlambat dan apabila Sabrina itu sudah bisa menerima dengan konsekuensi yang diberikan pada saat itu, berarti jadi
menanyakan tentang keyakinan sudah dilakukan. Ya. Terima kasih, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa teman-teman. Ya jelas sekali nggih, di sini sebagai posisinya sebagai punisher atau penghukum, karena ya tadi bersikeras, nggak mau tahu, pokoknya salah ya salah gitu. Kemudian kebutuhannya tadi ingin rasa aman, rasa diterima dan seterusnya. Yang ketiga tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah cukup jelas. Terima kasih, matur nuwun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi tadi saya di awal mengatakan bahwa ini semuanya tentu harus ada dukungan dari kita semuanya. Kalau 1-2 orang guru yang melakukan ini pun saya rasa juga tidak akan maksimal hasilnya ya, apalagi budaya positifnya mungkin tidak akan terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu sekali lagi kami juga mohon kerjasama, saling mendukung, saling belajar, dan mudah-mudahan mau terus berubah menjadi lebih baik. Itu saja dari saya, karena waktunya juga sudah cukup. Terima kasih dan mohon maaf bila selama tadi saya menyampaikan banyak kekeliruan, karena sekali lagi juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun.